Nah, ini yang banyak disalahpahami oleh para penghafal Al-Quran dan juga para pengajar Al-Quran, yaitu bahwasanya istitolah itu maknanya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-akhwan wal akhwat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di channel ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan juga untuk mengklik tombol like-nya agar video kami bisa terus berkembang dan bisa terus tersebar ke lebih banyak orang. Di video kali ini kita akan meneruskan sesi mulai tajwid kita yang sudah sampai pada ayat ke-12 dari surat Yasin, dan insya Allah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-13. Teman-teman silahkan perhatikan ayat berikut. Di ayat ini kita bisa melihat ada huruf baru, yaitu huruf Dhad. Kita akan mulai dulu membahas dari makhrajnya. Saya peringatkan lagi bahwasanya di video ini hanya berfokus untuk menjelaskan secara detail dari sisi makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Adapun hukum-hukum tajwid yang lain akan kami jelaskan hanya secara ringkas saja, tidak terlalu mendetail. Karena yang kami fokuskan dalam video-video kami adalah makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf. Karena dua hal ini merupakan pondasi yang sangat penting yang sering dilupakan oleh para penghafal Al-Quran dan juga para orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dia hanya berfokus ke hukum-hukum umum tajwid, namun sering melupakan pondasinya, yaitu makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Langsung saja kita mulai ke makhraj huruf Dhad. Di mana makhraj huruf Dhad? Makhraj huruf Dhad ialah tepi lidah yang menempel ke gusi yang sejajar dengan gigi geraham atas, kiri atau kanan, atau kedua-duanya jika memungkinkan. Saya ulangi sekali lagi, tepi lidah menempel ke gusi yang sejajar dengan gigi geraham atas, kiri atau kanan, atau keduanya jika memungkinkan. Kita anggap saja ini lidah. Karena lidah bagian depannya berbelok seperti ini, ya kita anggap ini bagian tepinya. Nah, bedakan antara tepi dan sisi. Karena lidah kita itu kan tebal, tidak tipis seperti kertas, tebal. Nah, anggap saja ini lidah, tebalnya seperti ini. Untuk bagian yang mengarah ke samping dan ini bagian yang menonjol ke depan, ini dinamakan sisi-sisinya. Adapun tepinya bagian yang menjulang keluar. Nah, ini tepinya. Tempelkan tepi lidah, kiri atau kanan. Jadi teman-teman silahkan milih mana yang lebih nyaman kira-kira, menempelkan yang sisi kiri atau sisi kanan. Atau jika memungkinkan, teman-teman mampu melebarkan lidah dengan baik, tempelkan keduanya, kedua tepi kiri atau tepi kanan. Ya, kalau bisa tempelkan keduanya supaya Dhadnya terdengar lebih fasih. Tempelkan keduanya, tepi kiri dan tepi kanan. Nah, tempelkan keseluruhan tepi-tepinya, mulai dari belakang pangkalnya sampai dengan di tepi di tempat berbelokan lidah, kemudian ke depannya dan balik lagi. Jika kedua-duanya ditempelkan, maka keseluruhannya akan menempel. Nah, di bagian lidah teman-teman harus berfokus kepada dua hal. Pertama, bagian yang menekan, kemudian bagian yang menempel. Jadi saat kita tempelkan, ada bagian yang hanya menempel tanpa tekanan dan ada bagian yang menempel dengan tekanan. Untuk bagian yang menempel dengan tekanan ialah bagian dari pangkal tepi sampai ke ujung tepi. Dan dari ujung tepi hingga ke akhir tepi ini hanya menempel. Jadi bagian yang kita tempel dan tekan mulai dari pangkal tepi hingga ke ujung tepi lidah. Kemudian bagian yang hanya kita tempelkan mulai dari ujung tepi lidah sampai dengan ke akhir tepi lidah. Nah, jadi saat kita lafalkan, jangan keseluruhan tepi lidah kita tekan. Kenapa? Karena nanti saat kita ingin melafalkan huruf Dhad, bagian tepi akhir lidah itu akan menempel pada makhraj huruf dal. Saat kita tempelkan dan kita tekan, maka nanti suara huruf Dhadnya akan mirip seperti suara dal, namun tebal. Jadi akan mirip seperti suara huruf dal yang ditebalkan. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh para penghafal Quran atau para pembaca Al-Quran, membaca huruf Dhad tidak fasih dan membacanya seperti huruf dal yang ditebalkan. Dan ini merupakan kesalahan, salah membaca huruf Dhad. Ya, berbeda, sangat berbeda antara dal
dengan bod. Oleh karena itu perhatikan dengan baik di mana tadi makhrajnya dan bagian mana yang harus kita tekan dan bagaimana yang hanya menempel. Jadi itulah makhraj huruf bod. Dan tentunya untuk dapat melafalkan huruf bod dengan fasih tidak cukup hanya mengetahui makhrajnya, tapi juga perlu teman-teman mengetahui sifat-sifatnya. Namun apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama dimulai dari jahar. Jahar seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelum ini, artinya saat kita melafalkan huruf tersebut tidak boleh ada terdengar suara nafas yang mengalir. Jadi jangan seperti ini. Do, az, ya. Tidak boleh ada terdengar suara nafas seperti ini. Bo, baik. Kemudian sifat yang kedua ialah rohowah. Artinya apa? Suaranya dialirkan. Jadi saat berharokat, pastikan suara huruf mengalir terlebih dahulu sebelum kita melafalkan bersamaan dengan harokatnya. Jadi seperti ini. Bo. Nah, teman-teman coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Nah, ada suara mengalir terlebih dahulu meskipun sangat pelan, ya. Bo. Jadi jangan do, ya. Tapi bo. Seperti itu ya. Kemudian saat berharokat, tahan di makhrajnya. Kemudian alirkan suaranya. Ab, ya, seperti itu sifat al-khawah bagi huruf bod. Kemudian sifat yang ketiga ialah isti'la. Suaranya harus terdengar tebal, tidak boleh dibaca tipis. Ba, tapi tebal. Bo. Kemudian sifat yang keempat itbaq, artinya suara harus tertahan di bagian mulut antara langit-langit dan lidah, jangan langsung didorong keluar. Do, enggak, tahan. Bo. Kemudian sifat dot yang terakhir yang hanya dimiliki oleh huruf bod yaitu istitolah. Artinya apa? Itu pergerakan lidah mulai dari arah belakang sampai dengan ke depan yang disebabkan oleh dorongan udara saat kita ingin melafalkan huruf bod. Dan sifat istitolah ini sangat terikat dengan sifat rokhawah. Artinya sifat istitolah ini sangat bergantung kepada sifat rokhawah. Kalau teman-teman tidak melafalkan rokhawah dengan benar pada huruf bod, maka tidak ada sifat istitolahnya. Kemudian untuk dapat melafalkan istitolah dengan benar, maka teman-teman harus memberikan sifat rokhawah pada huruf bod. Jadi nah, suara yang teman-teman dengar memanjang atau mengalir, nah, disebut dengan rokhawah. Adapun pergerakan lidah dari belakang ke depan disebut dengan istitolah. Nah, ini yang banyak disalahpahami oleh para penghafal Al-Quran dan juga para pengajar Al-Quran, yaitu bahwasanya istitolah itu maknanya ialah suara yang memanjang, karena memang istitolah berasal dari kata tawil, tola yatilu, tawil, panjang. Istitolah meminta untuk dipanjangkan, artinya suaranya memanjang, bukan suara yang memanjang, tapi lidah yang bergerak ke arah depan. Nah, karena lidah kita gerakan, maka lidah akan melar, akan memanjang. Nah, suaranya itu di suara rokhawah, dan lidah yang memanjang disebut dengan istitolah, atau pergerakan lidah disebut dengan istitolah. Jadi pahami dengan baik perbedaan antara rokhawah dan istitolah pada huruf bod. Dan sekarang kita coba praktek membaca huruf bod pada potongan-potongan ayat berikut. Yang pertama, bod berharokat fathah. Dan teman-teman perhatikan bagaimana mulut saya saat melafalkan potongan-potongan ayat ini. Bolal. Yang kedua, bod berharokat dhammah. Bu'afa. Kemudian yang ketiga, bod berharokat kasrah. Dhayafa. Kemudian berikutnya ialah bod sukun sebelumnya fathah. Adhak. Berikutnya bod sukun sebelumnya dhammah. Al-mudtar. Berikutnya bod sukun sebelumnya kasrah. Famaniddur.
famaniddur. Baik. Dan terakhir bod bertasydid. Wadduha. Wadduha. Jadi itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf bod dengan benar. Kemudian karena tidak ada huruf baru lagi, teman-teman di sini bisa melihat ada ba sukun dibaca dengan qalqalah, pantulkan suaranya ribe. Ribe ya. Ribe dipantulkan suaranya. Kemudian lahumma ada mim mati bertemu dengan mim, ini disebut dengan idgham mimi atau idgham mithlain. Artinya sama saja, yaitu saat mim mati bertemu dengan mim dibaca dengan gunnah yang panjang, dan tandanya teman-teman bisa melihat mimnya bertasydid. Ini tanda berarti terdapat hukum idgham, dan hukum idgham yang terdapat di sini ialah idgham mimi. Kemudian masalan ada tanwin fathah bertemu dengan hamzah, dan ini disebut dengan izhar halqi, yaitu saat tanwin bertemu dengan keenam huruf tenggorokan, mulai dari hamzah, ha, ain, ha, kho, gho. Kemudian ha dibaca panjang, 2 harokat, ini disebut dengan mad tabi'i. Kemudian bal qor ya, ini alif lam qamariyah, hurufnya ada 14, yaitu abghi hajjak wa khaf aqimah. Kemudian ada ro sukun sebelumnya fathah, ini ro-nya dibaca tebal, qor ya, jangan qor tapi qor. Kemudian nah hati-hati teman-teman di sini, zalnya sukun. Zal sifatnya apa? Saat ke dalam keadaan sukun, suaranya harus mengalir karena dia bersifat rohawa. Jangan ya. Alirkan suaranya. Kemudian ja'aha. Nah, di sini ada tanda mat bendera setelahnya hamzah dalam satu kata. Seperti pada pertemuan sebelumnya, ini disebut dengan hukum mad wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harokat ya. Ingat dengan baik, 4 atau 5 harokat, tidak sampai 6. Kemudian ahal, nah haknya meskipun kita bisa melihat ada tanda mad tabi'i, ada fathah setelahnya alif, namun karena setelahnya terdapat alif lam, maka di sini haknya tidak dibaca panjang tapi dibaca pendek dan langsung masuk ke alif lam. Dan ini alif lamnya berjenis alif lam qamariyah. Dan tandanya agar kita bisa membedakan yang mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, lihat pada huruf yang terdapat setelah alif lam, yaitu apakah hurufnya bertasydid atau tidak. Kalau bertasydid maka itu alif lam syamsiyah, dan kalau tidak bertasydid seperti di sini alif lam qamariyah. Bedanya, kalau alif lam syamsiyah alif lamnya tidak dibaca. Tapi kalau alif lam qamariyah alif lamnya dibaca jelas lamnya. Al-mursalun gitu ya. Dan karena dia bersifat bainiyah seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dia suaranya dialirkan sedikit saat sukun. Ya. Tapi jangan terlalu panjang ya, jangan al-mur, nah itu kepanjangan, sedikit aja. Al-mur. Kemudian ro-nya sukun sebelumnya dhamma dibaca tebal. Mur, jangan mur, al-mur, enggak, tapi al-mur. Dan dia juga bersifat bainiyah sama seperti lam, artinya suaranya dialirkan sedikit. Getarkan sedikit ro-nya saat sukun, kemudian lanjut ke huruf berikutnya. Jangan al-mur, enggak, tapi alirkan sedikit. Al-mur, mursalun, seperti itu. Sekarang kita baca ayatnya. Dan sebelum kita membaca, kita ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Sekarang teman-teman ikuti saya. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها
إذ جاءها المرسلون. Itulah cara membaca surat Yasin ayat ke-13 dengan benar, dengan fasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk meninggalkan like-nya agar video kami bisa terus berkembang dan channel ini juga bisa terus berkembang. Dan tidak lupa jika teman-teman belum memahami sesuatu atau ada pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.